Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara Jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Malam ini kita kembali diingatkan untuk takut akan Tuhan di sepanjang hidup kita. Takut akan Tuhan diwujudkan melalui ketaatan, kepatuhan, dan beribadah hanya kepada Allah dengan penuh rasa hormat, taat, dan setia. Jemaat, mari berdiri, mari kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami hendak memulai ibadah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan di dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Biarkan hati kami terbuka untuk mengerti firman-Mu dan menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama menyampaikan Mazmur yang terambil dari Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga secara berbalas-balasan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Di hadapan
kami terbentang firman-Mu ya Yesus. Kami membutuhkan pengertian dan hikmat untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Sebab itu kami mohon Tuhanlah yang berbicara kepada kami, sebab kami siap mendengar suara Tuhan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan dan anak-anak, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Ulangan 10 ayat 20 sampai 22. Ulangan pasal 10 ayat 20 hingga 22 yang menyatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Engkau harus takut akan Tuhan. Ketika orang Israel akan memasuki Kanaan, dalam khotbah perpisahannya, Musa menekankan pokok utama dalam pesannya kepada umat Israel. Takut akan Tuhan. Dan yang harus kita garis bawahi dalam ayat 20 ini adalah engkau harus takut akan Tuhan. Harus. Bukan sekedar takut akan Tuhan. Di zaman sekarang ini ada banyak ketakutan yang menimpa kita. Orang takut keluar rumah karena COVID-19. Orang takut menghadapi banyak penyakit kronis ataupun krisis ekonomi karena harus dirumahkan. Dan banyak pergumulan hidup yang membuat orang takut. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa orang percaya hanya takut akan Tuhan atau harus takut akan Tuhan, bukan yang lain. Memang ketika kita sakit dan dokter vonis kita sakitnya kronis atau berbahaya, kita pasti takut. Hal itu memang menunjukkan kelemahan kita. Atau tiba-tiba dalam pekerjaan kita harus kehilangan pekerjaan atau sakit. Ada ketakutan bahwa penghasilan kita
hilang. Tetapi bagi umat Israel menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup ketika mereka akan memasuki Kanaan yang penuh dengan berbagai persoalan di sana. Pesan Musa kepada umat adalah, engkau harus takut akan Tuhan, bukan kepada tantangan dan masalah yang akan dihadapi ketika engkau memasuki Kanaan. Kenapa mereka harus takut akan Tuhan? Karena mereka diingatkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan dahsyat, seperti yang kita baca dalam ayat 21. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan dahsyat itu mereka alami ketika mereka dibebaskan dari Mesir. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan dahsyat itu ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ketika mereka berada di padang gurun. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan dahsyat itu mereka mengalami, diberi makan oleh Tuhan melalui peristiwa mana dan burung puyuh di padang gurun. Bahkan dikatakan pengalaman iman seperti itu yang dialami oleh anak cucu Abraham atau Israel, itu bahkan tidak pernah dialami oleh bapa leluhur mereka. Tuhan sendiri memberi makan kepada mereka ketika mereka tidak memiliki makanan. Ketika mereka harus melewati padang gurun, Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan pada waktu siang. Dan Tuhan menyertai perjalanan mereka dengan tiang api pada waktu malam. Dan dikatakan sehingga mereka berjalan siang dan malam. Apa artinya? Penyertaan Allah menjamin kehidupan orang percaya atau umat Tuhan. Karena itu tidak ada alasan lain untuk umat Tuhan harus cemas pada keadaan, takut pada kesulitan, atau putus asa karena tidak dapat melihat masa depan. Musa mau berkata kepada umat Israel, lihatlah Tuhan, dan engkau akan mengalami masa depan yang Tuhan janjikan itu. Karena itu engkau harus takut akan Tuhan. Dalam kaitan takut akan Tuhan itu, Tuhan harus menjadi pokok puji-pujian dan ibadah umat. Mengapa? Sebab dialah Allahmu. Dia satu-satunya Allah, bukan Allah-Allah yang lain yang mereka jumpai nanti di Kanaan, atau yang mereka jumpai di dalam perjalanan mereka dengan perjumpaan dengan bangsa-bangsa yang lain. Allah yang setia menyertai dan memelihara mereka. Karena itu mereka harus membangun ibadah kepada Allah. Mereka harus dekatkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah melakukan semuanya bagi umat Israel. Bahkan menyelamatkan hidup mereka. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, kita lalu merenung dan bertanya, mengapa Tuhan menyelamatkan hidup saya? Apakah karena saya begitu baik dan mengasihi Tuhan, sehingga saya harus diselamatkan oleh Allah? Bahkan Yesus sendiri mengorbankan dirinya, ganti salah dan dosa saya, dosa Bapak Ibu dan dosa kita semua, sehingga kita bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan itu membawa nikmat yang luar biasa dalam hidup kita.
Sebuah pengalaman yang dialami Yakub ketika dia berada di Betel. Dalam sebuah mimpi, dia melihat Tuhan hadir dan memberkati hidupnya. Ketika dia justru dalam pergumulan. Dan ketika dia bangun, apa yang dia katakan? Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Pintu gerbang sorga. Apakah ibadah kita juga membawa nikmat dalam perjumpaan dengan Tuhan? Atau ibadah kita hanya sebuah rutinitas? Kita datang beribadah karena kita ingin membawa pergumulan-pergumulan kita pada Tuhan. Kita datang beribadah karena kita punya rencana-rencana yang mau didoakan supaya Tuhan berkati. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak sedang takut akan Tuhan. Tapi kita sedang takut kalau urusan kita tidak berhasil. Kita sedang takut kalau apa yang kita rencanakan tidak mencapai tujuan yang baik. Takut akan Tuhan adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Takut akan Tuhan adalah bagaimana kita mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita di jalan raya, ada tanda larangan, dan kita tidak melewatinya, itu karena kita patuh. Tetapi kalau kita tidak melewati tanda larangan karena ada polisi, itu berarti karena kita takut hukuman. Orang percaya takut akan Tuhan bukan supaya dia diberkati, tetapi dia takut akan Tuhan karena dia menjalani hidupnya yang penuh percaya kepada Allah, supaya dia menjadi setia dan hidupnya memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita beribadah karena kita ingin menikmati cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Dalam Keluaran 33 bahkan dikatakan, tidak ada orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika Musa akan melihat wajah Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menyembunyikan engkau dalam naungan sayapku. Karena tidak seorang pun yang dapat melihat wajah Allah hidup. Tetapi sebagai orang percaya, kita malah diberikan tempat untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk menikmati cinta kasih Allah dan merayakan keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karena itu bagian kedua dari takut akan Tuhan adalah berpaut. Begitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kata berpaut ini digambarkan dalam ilustrasi hubungan suami istri. Begitu dekat. Dalam penyerahan diri penuh. Sehingga hanya Tuhan yang menjadi pokok puji-pujian kita. Yang menjadi sukacita kita. Sampai-sampai kita melupakan ada masalah dan persoalan hidup yang ada di sekeliling kita. Karena cinta kita kepada Tuhan begitu dalam. Bagaikan orang yang lagi jatuh cinta. Dia lupa tentang sekelilingnya. Seolah-olah dunia ini hanya miliknya sendiri. Dan bagian ketiga dari takut akan Tuhan adalah dikatakan dalam ayat 20. Haruslah demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ungkapan bersumpah di sini lebih menunjuk kepada Ulangan 6 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau datang atau apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sebuah pengakuan iman dan janji yang diikatkan dengan keputusan yang begitu dalam. Itu yang mau dikatakan tentang nyatakan dalam sumpah. Jadi kalau kita mengaku iman kepada Tuhan, kita sedang mengikatkan diri kita dalam janji kita untuk setia kepada Allah. Dan kalau kita melakukan pesan yang disampaikan Musa melalui firman-Nya kepada umat, perhatikan berkat yang disampaikan. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Janji Tuhan dikenal. Ketika Tuhan berjanji, Ia tidak pernah mengingkari. Dan ketika kita berjanji, kita harus menjadi setia. Karena itu, takutlah akan Tuhan. Dan hiduplah dalam ketaatan. Karena dengan takut akan Tuhan, kita menjadi setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan hidup kami. Biarlah ibadah kami jadi berkat, dan hidup kami berada dalam takut akan Tuhan, sehingga kami mengalami kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan,
kami mengalami penghiburan untuk menghadapi setiap derita. Kami mengalami jalan keluar karena kami mengikuti jalan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah di malam ini. Tuhan memberkati ibadah kami. Biarlah ibadah kami menjadi ucapan syukur karena kami mensyukuri segala kebaikan Allah dan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup pribadi kami, keluarga rumah tangga kami, dan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dan kami tetap sehat dan kuat. Kami berdoa bagi orang tua kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami. Kami mohon Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan pelihara kami dan memberkati setiap langkah hidup kami pribadi maupun keluarga. Kami berdoa bagi setiap pergumulan jemaat Tuhan. Tuhan hadir selalu. Mereka yang sedang berjuang untuk harapan-harapan hari esok. Anak-anak Tuhan yang akan dipakai Tuhan di tengah pemerintah bangsa, di tengah gereja dan pelayan. Tuhan melengkapi mereka dengan roh Allah. Tuhan melengkapi mereka dengan kuasa dan kekuatan Tuhan. Supaya apa saja yang mereka pekerjakan berhasil. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang akan menjalani tugas-tugas di hari-hari baru. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada yang sakit, jamahan Allah menjamah tubuh mereka, menyembuhkan mereka dengan kuasa. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Ibu Iren Esther Pangalila, Diaken Nyonya Delvi Hutabara, Bapak Hatibi, Ibu Dursila Kasih, Diaken Sabam Haryanja, Ibu Barbara Tyson, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndon, Ibu DC Wenestwaiden, Bapak Soekarjo, Adik Bella Peters, Ibu Ritkandio, Ibu Elis Soplantila Lewakabis, Ibu Like Tuhumuri. Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersyukur karena ditambahkan usia lanjut. Khususnya pada hari ini, kami berdoa bagi Ibu Rita Helen Siwabesi Mewengka. Kami berdoa bagi Bapak Enrico Brockhead, juga bagi adik Christopher Axel Dimukris. Tuhan memberkati sukacita mereka. Juga jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk pelaksana harian majelis jemaat terpilih dalam melaksanakan tugas mereka. Urapan dan berkat Allah menyertai hidup mereka. Kami berdoa bagi pemerintah dalam menangani masalah COVID-19. Tuhan mampukan mereka. Hamba mohon tangan Tuhan memberkati umat-Mu, menyertai setiap usaha penanganan COVID ini, supaya dapat teratas. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan para pelayan yang melayani di malam ini. Petugas multimedia. Juga kantoria dan pianis. Tuhan berkati semua kami. Biarlah ibadah ini jadi berkat bagi setiap jemaat.
Inilah doa kami Bapa. Inilah permohonan kami. Seluruh permohonan dan syukur umat-Mu, persembahan hidup mereka, kami bawa kepada Tuhan. Kami taruh pergumulan mereka di kaki salib Yesus. Kami naikkan syukur mereka di takhta Allah. Dan biarlah kemurahan Tuhan yang memberkati semua perkataan kami, sikap laku kami, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Baharui hidup kami, dengarlah doa kami ya Yesus. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 86 ayat 12 sampai 13a. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk semua keadaan, baik susah maupun senang, karena Engkau selalu ada dan menopang kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan kembali dalam kehidupan kita
untuk tugas dan pelayanan yang harus kita kerjakan. Ingatlah bahwa takut akan Tuhan harus menjadi bagian hidup kita. Karena itu marilah kita memuliakan Tuhan tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati umat-Mu mulai sekarang ini dan kekal selama-lamanya. Mari kita bersaat teduh sejenak.